Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Mari mempersiapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman bahasa yang mengantar manusia pada pengenalan akan Allah yang Maha Kasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu, karena keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini indah. Keberagaman ada untuk saling melengkapi demi kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil, dan makmur. Keberagaman adalah karunia. Kita mengawali persekutuan kita dengan saat teduh, merenungkan kebaikan Tuhan yang selalu nyata itu. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari berdiri dan mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 240 bait 1 dan baitnya yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di hari Pentakosta ini terambil dari Yesaya 44 pada ayat yang ketiga dan 8 yang menyatakan, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku?
tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Supaya Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersihkanlah kami dari dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama akan mendengarkan berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Akan disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Yehezkiel 36 pada ayat yang ke-26 dan 27 dan disambung pada ayat yang ke-33 bagian A yang menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan perintah hidup baru. Saya undang untuk jemaat berdiri. 1 Korintus 12 pada ayat yang keempat sampai 11 sebagai perintah hidup baru yang menyatakan bagi kita sekalian, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh,
dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia penyembuhan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan di hari Pentakosta ini atau hari ke-50 terambil dari kitab Yoel. Yoel pasalnya yang kedua pada ayat yang ke-28 sampai 29. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang menciptakan dan memelihara, ya Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan kami, dan ya Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami. Pada pagi hari ini, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kembali kami berkumpul untuk kami menyembah Engkau di dalam puji-pujian, doa, bahkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami buka, kami akan segera membacanya, lalu kami ingin untuk mengerti, bahkan kami mau melakukannya. Itulah sebabnya kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Karuniakanlah bagi kami hikmat yang berasal dari Engkau sendiri, dan Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan, bahkan dapat kami bersaksi dalam hidup beriman kami. Inilah permohonan kami Bapa, di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan pada ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Minggu kemarin firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Limsen Banjarnahor telah membawa nostalgia petualangan seorang Nabi Yoel sekitar bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Dan di dalamnya kita dapat menyaksikan bagaimana janji Tuhan yang luar biasa bisa melimpah kepada kita yang mau melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menjadikan sebuah tahun pemulihan. Pemulihan dari tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan belalang. Dan semuanya itu akan dipulihkan jika kita semua yang percaya bersabar atau berbesar hati untuk menyadari penyimpangan-penyimpangan yang kita dan kemudian bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, sesudah bencana alam yang menghukum tubuh dan tumbuh-tumbuhan di permukaan Yehuda, tepatnya di kota Yerusalem dan sekitarnya. Maka pada ibadah Minggu pagi ini, dalam konteks yang sama, nats ini mau mengingatkan kepada kita tentang roh Allah yang akan dicurahkan kepada segenap umat atau masyarakat yang ada di Yehuda. Itu artinya seluruh golongan masyarakat mampu mengerjakan bagian dari pekerjaan-pekerjaan seorang nabi. Dengan kata lain, peristiwa ini menggambarkan betapa hebatnya tindakan yang dilakukan oleh Allah terhadap umatnya. Mungkin ada yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dan sebuah kebetulan. Akan tetapi, saya melihat ada yang sangat menarik ketika Tuhan mencurahkan rohnya secara luar biasa ke atas umat pilihannya.
Hal ini tidak dapat juga diartikan hilanglah sudah kekhususan daripada nabi, yang tadinya peristiwa langka karena hanya diterima oleh para pemimpin umat saja. Sekarang kejadian itu menjadi hal yang biasa-biasa karena anak-anak yang notabene pada waktu itu belum dianggap sebagai orang yang dewasa, justru mendapatkan kesempatan untuk menerima Roh Tuhan. Alkitab mengatakan, ibu bapak saudara, bahwa mereka akan bernubuat dan melakukan hal-hal lainnya. Lalu apakah kemudian Roh Tuhan itu menjadi suatu hal yang murahan karena bisa diterima oleh semua orang? Tentu tidak. Ada satu syarat yang paling utama untuk menerima Roh Tuhan. Apa syarat itu? Yaitu menjaga kekudusan hidup. Ia harus bisa bergaul dengan Tuhan. Orang yang tidak kudus dalam hidupnya, jangan ia berharap bahwa ia akan menerima pencurahan Roh itu. Ibu bapak saudara, Yoel mengatakan fenomena yang menarik dari pencurahan Roh Kudus ini. Orang yang terpilih akan melakukan pemberian dan pelepasan karunia-karunia untuk bernubuat. Melalui roh ini, umat bahkan mendapatkan inovasi kehadiran Allah di antara umatnya. Roh ilahi yang hadir pada seseorang adalah karunia serta mimpi, bahkan penglihatan yang mampu menunjukkan pembaharuan batiniah yang diteruskan untuk kepentingan Sang Ilahi, yaitu penentu masa depan umat manusia. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, jika kita jeli mengamati pesan dari firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan betapa pentingnya nilai-nilai spiritualitas yang abadi itu. Nabi Yoel melangkah lewat pengalaman pribadinya berupa wabah belalang lokal kepada suatu pandangan sejarah yang lebih luas. Ia mempelajari masa depan dan melihat melalui peristiwa belalang itu. Tetapi telah terjadi kebangkitan rohani di Israel, serta terbebasnya dari semua musuh yang mengelilingi umatnya saat itu. Kata-kata yang terdapat pada ayat yang ke-28 dari pembacaan kita pada pagi hari ini mengatakan, "Aku akan mencurahkan rohku, memberikan pendalaman materi bagi saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini, bahwa Roh Allah adalah prinsip kehidupan dalam diri manusia. Kuasa yang tidak kelihatan, yang darinya semua tindakan lahiriah ditelusuri. Lihat, melalui Roh Allah, para punggawa, pembela kebenaran yang gagah perkasa, yang disebut pahlawan-pahlawan Israel, menerima energi keberanian di dalam peperangan. Dapat kita bandingkan di Hakim-Hakim 3 pada ayat yang ke-10, 11, dan 29. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, roh memproduksi kuasa
kuasa baik yang bermanfaat tinggi maupun yang rendah. Manifestasi roh yang akan datang ini tidak akan membuat perbedaan antara dasar, jenis kelamin, usia, atau pangkat. Tetapi perbedaannya hanya pada metode menerima wahyu dan praktek karunia bernubuat yang berlain-lainan. Artinya, anak-anak lelaki dan perempuan, orang-orang tua dan para pemuda akan menerima roh Tuhan dengan segala karunia-Nya yang beraneka ragam. Mereka akan menjadi organ-organ penyataan ilahi kepada semua bangsa. Kehadiran roh Tuhan sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah umat dan warga Kristiani seharusnya memampukan orang Kristen untuk tetap hidup menurut kehendak Allah dan menghasilkan peniadaan, pembedaan, dan tingkatan dalam kehidupan persekutuan. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, kehidupan persekutuan pun menjadi dinamis karena Tuhan hadir, sehingga setiap orang dapat saling membina, memperlengkapi, dan mengembangkan, juga mendorong setiap orang Kristen untuk mengasihi sesama, termasuk di dalamnya mengasihi musuh, sehingga tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengakuinya sebagai hak Allah. Ibu bapa saudara yang diberkati Tuhan, persekutuan umat yang telah menerima kehadiran roh Tuhan seharusnya mampu memberikan contoh dan teladan tanpa mengharapkan komando dan arahan, atau harus menunggu gong pertanda dimulainya cara hidup yang berbeda, yang meninggalkan cara-cara lama yang lebih mengutamakan pemujaan diri dengan pencitraan sebagaimana yang dibahasakan oleh para kaum milenialisme saat ini. Gereja harus berani memulai dari hal-hal yang paling kecil. Ibu bapak saudara, saya mencoba menyederhanakan firman Tuhan pagi ini. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Jaga jarak hingga menggunakan masker akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. New normal adalah hidup bersih dan sehat, bukan pelanggaran PSBB. Demikian juga hidup kita sebagai umat yang telah bersepakat dan bergantung hanya kepada Allah. Hiduplah sebagai warga jemaat yang normal. Jangan lagi coba-coba mencari gaya hidup yang tidak normal, yang sangat berbeda seperti mereka yang tidak dan belum mengenal Tuhan. Kita harus menyadari betul bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa, bahkan bukan siapa-siapa. Tuhanlah yang akan memungkinkan kita untuk mampu menjalani kehidupan yang berat di muka bumi ini.
Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kita memasuki hal yang baru dengan segala kondisi yang mungkin masih penuh tanda tanya bagi kita. Marilah kita berbenah diri untuk menyongsong hidup berpadanan atau hidup bersama dengan pandemi COVID-19. Ibu bapa saudara yang diberkati Tuhan, hiduplah bersama dengan Tuhan agar semua yang baik yang disediakan Tuhan dalam tahun-tahun yang sangat berat ini. Ingat, dulu kita hidup tidak normal, memberikan kesempatan kepada dosa untuk hadir di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang hiduplah secara normal. Dosa bisa saja hadir di sekitar kita, tetapi ia tidak akan mampu memasuki kehidupan kita karena Roh Allah ada di dalam hidup kita. Peristiwa pencurahan Roh Tuhan harus dilihat sebagai suatu karunia untuk membuka tabir rahasia keselamatan di dalam Kristus yang memampukan Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat Kristen untuk tetap menjalani kehidupan seberat apapun. Umat harus paham bahwa kita sekalian tidak dapat berjalan tanpa tuntunan Roh Kristus. Mari kita hidup di dalam Tuhan dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan Gita Bakti 194 bait 1 dan 2. Ibu bapak saudara, mari berdiri bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan di berbagai tempat. Mari kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah ada dalam sejarah kehidupan kami, bahkan Allah yang ada pada saat ini, dan Allah untuk masa depan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memahami bahwa Roh Kudus-Mu Engkau telah berikan bagi kami, untuk kami dapat bersaksi, melayani, dan menghidupkan persekutuan dengan kehidupan nyata kami. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, dan semua pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan bahkan di tingkat RT dan RW. Kami percaya Bapak, mereka sedang melaksanakan tugas dengan takut akan Tuhan. Karuniakan kepada mereka hikmat dan kuasai mereka dengan Roh Kudus. Terutama ketika bangsa kami bahkan dunia sedang bergumul menghadapi wabah pandemi COVID-19. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Tanpa Tuhan, maka kami semuanya akan binasa. Pada saat ini kami berdoa untuk TNI Polri. Di dalam mereka mengamankan situasi dan kondisi, bahkan bagi masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dan patuh dengan protokol-protokol kesehatan yang ada, Engkau memberikan kepada mereka ketahanan dan daya tahan tubuh yang baik, sehingga para TNI Polri ini mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kami berdoa dan menyerahkan para tim medis, para dokter, perawat, bahkan di dalamnya relawan, dan semua mereka yang ikut ambil bahagian memikirkan, bahkan masyarakat umum yang ikut membagikan kasih, membagi-bagi berkat kepada mereka yang berkekurangan dan membutuhkan. Biarlah ya Bapa, kami mau menyadari bahwa ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi untuk memerangi dan menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Harus ada saling pengertian, dan di dalamnya kami saling menopang. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang terdampak dan terpapar COVID-19. Engkau kuatkan mereka, Engkau kiranya memampukan mereka, supaya melalui kemampuan daya tahan tubuh, mereka boleh pulih dari apa yang dialami melalui pandemi COVID-19. Bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga karena pandemi COVID-19, Engkau hibur,
Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun kami berada. Berkati persekutuan kami, sehingga dalam situasi yang sukar saat ini, justru kami semakin membenahi hubungan persekutuan kami dengan yang lain, terutama kami membangun lebih akrab lagi relasi dengan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga GPIB Hosiana, Engkau menolong kami semua. Kami percaya setiap warga jemaat, anggota keluarga aman di dalam kasih Tuhan. Sekalipun beberapa bulan lamanya kami tidak berjumpa, karena kami terbatas dan dibatasi oleh sakit penyakit. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, doa kami sering dan terus bertemu di hadapan Tuhan. Kami saling menopang dan menguatkan serta menghibur. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi para lansia yang ada di jemaat kami. Engkau tolong dan kuatkan mereka. Bagi anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang, Engkau juga mau memberkati dan menolong melalui kedua orang tua mereka. Kami bergumul Tuhan dengan pendidikan anak-anak kami. Ya Bapa, kasihani anak-anak kami ketika mereka mulai merasakan kejenuhan karena sudah berbulan-bulan mereka di rumah. Bapa, jangan biarkan mereka bosan bahkan putus asa. Tetapi kami percaya rancangan Tuhan untuk masa depan anak-anak kami ada di tangan Tuhan dan semua baik adanya. Biarlah anak-anak kami untuk menghadapi situasi yang sulit bersama dengan orang tua dan semua orang. Mereka kembali boleh ceria dan mendapatkan kebaikan Tuhan melalui kedua orang tua dan kakak beradik. Bapa di sorga, kami berdoa bagi para janda duda, anak-anak yatim piatu, bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, bagi mereka yang mendapatkan kesulitan bahkan bencana selain COVID-19, bahkan terjadi kebakaran di beberapa tempat. Tuhan Yesus, tolong keluarga-keluarga dan hibur mereka. Mereka yang mengalami bencana alam, banjir, dan seterusnya. Tuhan, Engkau juga menolong mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan agar supaya mereka boleh tetap sabar menghadapi berbagai bencana alam yang ada. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini, kami mendoakan bagi 3 keluarga yang ada di Jemaat Hosiana, keluarga Ibu Saryom Sawowor, keluarga Ibu Nani Suhaini Suprapto, keluarga Bapak Ferdinand Yohanes Laihat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ketiga keluarga ini. Bahkan masa sulit saat ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Apa yang mereka rancang dan pikirkan serta programkan untuk masa depan anak bahkan keluarga, kami tahu Tuhan ambil bahagian di dalamnya. Bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi ketiga keluarga dan bagi Hosiana. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami saat ini yang bergumul dengan sakit mereka. Kami terus membawakan saudari kekasih kami Lydia Wagyu, Diaken Lirce Renda Kasiang, bahkan saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau adalah tabib dan dokter di atas segala dokter. Engkau lebih memahami tubuh mereka, organ tubuh mereka lebih daripada mereka sendiri. Upaya yang dilakukan oleh keluarga
Engkau pakai untuk mendatangkan berkat sukacita, yaitu pemulihan. Kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di 1 minggu ke depan. Adik Glenn Anjas Tom Haning pada tanggal 31 Mei. Ibu Elizabeth Yunita Saya 1 Juni. Ibu Yuni Hartati Wijayanto 1 Juni. Ibu Yunita Pati Ando 1 Juni. Adik anak Jessica Angelita Matanaya Banjarnahor 1 Juni. Saudara Yohanes Atua 4 Juni. Dan adik Mahawira Gabrian Kodongan 6 Juni. Bapa di sorga, Engkau maha baik, karena di tengah-tengah kesukaran hidup dan pergumulan karena penyakit COVID-19 bahkan pandemi ini, Engkau memberikan kasih setiamu bagi saudara-saudara, anak-anak yang sudah kami sebutkan ini. Biarlah Engkau pelihara dan mereka terus Engkau ukir di telapak tangan-Mu, sehingga kehidupan masa depan, kehidupan keluarga, kehidupan pergaulan, kehidupan pendidikan, bahkan di dalamnya masa depan mereka, perkembangan dan pertumbuhan ada di tangan Tuhan. Berkati mereka, karuniakan sukacita dan kebahagiaan, supaya mereka tetap menaikkan ungkapan syukur. Begitu juga dengan pasangan suami istri, karena pernikahan mereka berulang tahun. Engkau memberkati mereka sehingga keluarga suami istri ini boleh mencirikan, mencontohkan bahwa Engkau membina hubungan baik dengan jemaat-Mu. Berkati keluarga-keluarga yang berulang tahun supaya mereka tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Bapa di sorga, pada akhirnya kami berdoa untuk kami semua yang bertugas sebagai pelayan firman, sebagai liturgos, sebagai organis kantoria, sebagai inforkom. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kami yang melayani dengan tulus. Engkau berkati pelayanan kami, sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat Hosiana secara khusus, dan juga anak-anak Tuhan yang mendengar pemberitaan firman Tuhan dan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, pada akhirnya Engkau memberkati kami semua, bahkan BPPJ, sekretariat, security, dan koster. Kami pertaruhkan kehidupan pelayanan kami hanya kepada Tuhan. Berkati majelis jemaat PHMJ dan semua mereka yang ikut ambil bagian di dalamnya, pengurus ke-6 pelkat komisi-komisi, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati lingkungan gereja kami, supaya kehadiran gereja ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengucap syukur melalui pemberian sukarela sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghanturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus dan setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kita akan meneruskan ibadah kita
di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah aktual kita, terimalah amanat pengutusan. Dalam setiap lelah, Ia akan memberikan kelegaan. Dalam setiap kelelahan, Ia akan memberikan kekuatan. Dalam setiap kesulitan, Ia akan memberikan pengharapan. Dan di dalam doa, Ia akan memberikan jawaban. Ibu bapa saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.